Maka dalam menghadapi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai modal selama libur. Yang pertama, saat antum pulang kampung, kalau di sini malas memberi salam, di kampung jangan malas. Kodok jumpa beri salam. Apalagi manusia, biasakan. Cuma ada yang lucu, dengan orang lain dia memberi salam sampai ke rumah tidak lagi. Rumah Nabi salim dengan ma. Nyan kan pulang pangkai baca. Kahek ke pelahir kita tanya kan, Assalamualaikum mak, bunda, ibu, saudara mana. Jadi biasakan, ini termasuk dakwah bil hal. Kiban dekeng ka indah ro. Lisanul hal antaku afsahu fihi riwayatani bil maqal. Ya. Menampakkan kebaikan akhlak secara realita tanpa ngomong. Akhlak kita bagus dilihat orang lain, itu lebih fasih daripada kita ngomong menyatakan kepada orang lain supaya dia berakhlak yang bagus. Nyan dakwah bil hal. Apa yang telah dipelajari di kitab-kitab akhlak di pesantren Dayak, silakan praktek supaya orang yang melihat kita kadang-kadang sebelum ke pesantren akhlak tidak baik, dicemooh orang-orang kampung. Saat kita pulang, kita robah segalanya, dikejutlah. Oman Pak Jabut senyaknyan dimudi Oman. Dipuji. Saat antum dipuji orang, melelehlah pujian itu kepada saya. Kan orang tanya, siapa yang pimpin Dayah Mudi? Abu Mudi. Siapa Abu Mudi itu? Nah, itu nyok gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum tarawih 8 bid'ah. Antum pulang kampung ngomong terus biar dipukul sama orang, enggak apa-apa. Karena Nabi SAW sembahyang berjamaah tarawih 20 rakaat cuma 3 malam. Malam 23, 25 dan 27. Salah seorang sahabat yang bernama Jabir datang di malam terakhir saat tarawih tinggal tersisa 8 rakaat lagi. Jadi hana betul kalau ada orang yang ngomong Nabi sembahyang 8 rakaat. Bukan. Nabi 20, Jabir yang meriwayat hadis salabina terlambat datang malam terakhir dan hampir berakhir, sisa 8 rakaat. Dia ngomong kepada kawan-kawannya, kami sembahyang dengan Nabi 8 rakaat. Ada hadis yang menyatakan 20, sallabihim isyrina rakaatan. Cuma salah seorang ulama menghukumkan hadis tersebut dhaif. Yang namanya hadis dhaif menjadi kuat dan wajib beramal apabila ada dukungan yang mendukung hadis tarawih 20 rakaat, ijma' para sahabat,
para ulama mujtahid dan ban sigom dunia. Nana berusul hukum fikih yang terjadi ijma' kalau diingkar jadi kafir. Hubud ada masalah. Sembayang 8 tidak mengiktikad rakaat tarawih 8 tidak masalah, tapi mengiktikad 8 kafir karena menentang ijma'. Nah, perlu ayat mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Jadi demikian aja. Betul pegah hitanya hana temuman hukum ayat dan hadis, tapi jangan sampai tidak jid, harus jid. Cuma dalam kajid, namun tetap hukum hitanya yang ditulis oleh para mujtahid. Kembali kepada fikih. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang membantah terhadap rasul sesudah nyata apa yang dia sampaikan itu benar dan jadi petunjuk, dan mengikuti jalan yang bukan orang beriman. Ya, di situ kodenya, mengikuti yang bukan jalan orang beriman. Maksud orang beriman itu para mujtahid, diikut yang lain yang bukan yang sudah sepakat para mujtahid. Nuwallihi ma tawalla, kamu trom jiho yang galak kamu aja. Wa nuslihi jahannama, dan kamu sintop dia dalam neraka jahannam, wa sa'at masyara. Itulah keterangan ayat Quran bahwa orang yang mengingkar ijma' neraka tempatnya. Lagi yang berhaju rompong naik pohon. Atai kai poh kat tolong tu na upu. Pegah bui pegah. Gaji tetet enggal orang. Tang apa duk? Boh duk. Nah, behe lagi-laginya. Antum kalau belajar sama saya harus behe lagi saya. Harus berani demi menegakkan kebenaran. Salah satu solusi yang pernah saya anjurkan dan berhasil, bila di masjid, di menasah di kampung Anda tarawihnya 8 rakaat, datang ke menasah, bawa kawan, kawan di pesantren kita, pesantren lain, ajak. Ada kala kawan-kawan yang masih di kampung ikut mereka 8 rakaat, setelah selesai lanjutkan sampai 20 rakaat. Daerah Trung Capli dulu saya sampaikan gagasan tersebut, mereka praktek hanya 3 orang. Malam yang ketiga masyarakat memerintahkan alumni kita menjadi imam. Dia ngomong, bagaimana kami 20, antum 8, kami pun 20. Nampung lah. Tak payah pegang bahasa Aceh lah. Tak itu bahasa Indonesia. Nian ban be gara-gara di masjid di kampung menasah 8 hana najak be. Nian yakin lu hana najak kenan semayang hana haji. Lebih baik datang ke masjid, ke menasah, salat bersama mereka 8 rakaat, jangan witir dulu. Selesai mereka witir, ajak kawan-kawan lanjutkan, nampakkan. Itu pun termasuk dakwah bil. Kedua, memulai puasa dan tarawih. Ini kan ada yang sudah jadi ustaz. Biasanya ceramah Ramadan lewat 15 di saat nuzul Quran. Sekarang tidak boleh. Malam pertama tarawih, antum yang sudah jadi guru, jadi ustaz, minta izin pada imam gesi untuk menyampaikan ceramah singkat, ngomong yang perlu aja. Besok kan mau mulai
puasa. Puasa kan ada 3. Yang pertama, tidak sah sama sekali. Tidak puasa itu culik punyung gerol. Jadi hal-hal yang syarat, umpamanya harus niat di waktu malam dan ada surah niat sebulan, jadi lupa niat boleh diniatkan sebelum Syawal, walaupun mazhab lain diajarkan yang membatalkan syarat sah dan yang membatalkan puasa. Jangan panjang lebar, itu saja, supaya puasa mereka mulai besok sampai seterusnya sudah ada dasar ilmu menjaga syarat dan menjaga yang dapat membatalkan. Kemudian ada puasa sah lepas tanggung jawab tapi tidak dapat pahala. Baiklah, ingin dapat pahala harus dijaga selama berpuasa daripada perbuatan haram dan makruh. Bukan haram saja, haram dan makruh. Kalau tidak, hanya lengkap syarat dan rukun dapat sah saja, tidak dapat pahala. Aduh poh tingkah kan. Hanatha sah hana pahala, yang kedua sah dan berpahala. Jaga seluruh anggota daripada berbuat haram dan makruh yang di malam pertama, supaya ke depan sampai akhir Ramadan mereka berpuasa secara sah. Di akhir Ramadan perlu disampaikan masalah fitrah, dikeluarkan pengumuman fitrah dengan uang kadarji, karena beras ada 3 tingkatan, yang nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Itu di luar mazhab yang 4. Kenapa kon? Dalam hadis 5 macam yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah: kurma, anggur, gandum, syair, akid. Mazhab yang 3 yang bukan Syafi'i, secara zahir dia mengambil hukum daripada hadis. 5 macam yang boleh dibayar untuk zakat fitrah. 5 macam ini di seluruh daerah belum ada waktu itu. Maka ulama mujtahid yang 3 selain Syafi'i membolehkan bayar harga, tapi harga yang 5 macam, tidak termasuk beras, long karena beras, kurma, anggur, syair, gandum, akid, tidak ada arus. Jadi mazhab yang 3 tidak ada beras untuk dibayar zakat, tidak boleh, tidak ada dalam hadis. Tetapi daerah yang tidak ada yang 5 macam ini boleh diganti dengan harga. Harga apa? Harga yang 5. Bisa pilih. Di Aceh enggak ada yang 5 ini. Bayar harga. Harga mana saja dari 5 macam ini. Syafi'i, hadis yang menyebutkan 5 macam ini bukan itu yang dimaksudkan. Lebih cara Imam Syafi'i. Kut. Dalam istilah usul, istinbat maknan yu'am mimu. Yang 5 macam itu kan khusus, dia mau ijtihadkan maksud daripada 5 itu makanan pokok. Kut, yang namanya makanan pokok di mana saja ada. Masuklah arus, masuklah jagung, masuklah sagu, lain pun naik pajuh lah. Anak tro, nah pajuh putan tu yang dikukut. Imam Syafi'i yang mengistimbatkan dari 5 itu menjadi kut, sehingga di seluruh daerah ada kut, tidak boleh bayar harga. Ini masalah. Berkesimpulan,
orang yang memerintahkan dan mengamalkan bayar zakat fitrah dengan uang harga beras di luar mazhab yang empat. Hana urang mai bendera urang akhirat. Karena mujtahidnya urang mai bendera na tempawai 17 Agustus SMA Negeri 3 Samalanga. Dia. Ya tinggal laganya Syafi'i je yang ikut Syafi'i. Yang bayar zakat fitrah dengan uang harga beras Hana tanya lagi, tidak ada atra itu kan? Berarti rombongan yang lain tidak ada pemimpinnya. Jadi kalau kita ingin mengikuti pemimpin kita yang sah dalam fikih yang bermazhab empat, ya silakan beramal fitrah dengan yang 5 macam, tapi tidak ada yang 5 macam boleh bayar harga, tapi harga yang 5 macam. Yang tidak boleh ganti beras dibayar dengan harga beras. Salah seorang alumni kita dah jadi pimpinan daya, ada mempelajari tentang harga gandum. Itu hampir sama dengan beras. Jadi kalau ada yang ingin membayar dengan harga, silakan, jangan harga beras, harga gandum. Tapi ingat, kita sudah di luar mazhab Syafi'i, harus ikuti tata cara mazhab yang lain. Karena fakir miskin pun tidak sama di mazhab yang lain dengan mazhab Syafi'i. Mazhab kita fakir lebih rendah, miskin agak tinggi sikit, tapi mazhab yang lain miskin yang rendah, fakir lebih tinggi. Itu yang bisa saya ingati, karena jangan kita mengikuti mazhab yang lain sampai terjadi talfiq. Mana talfiq? Kedua-duanya menyatakan tidak sah. Ada satu ibadat kita kombinasi mazhab, sehingga di antara dua ulama yang kita ikuti menyatakan perbuatan kita tidak sah. Umpamanya berwudu dalam mazhab Syafi'i, kepala sikit saja taruh air, bersentuh laki-laki dan perempuan ikut Hanafi. Nah, itu Hanafi menyatakan batal, tidak sah wudu, bukan batal, tidak sah karena kepala harus 1/4. Syafi'i batal karena tersentuh laki-laki dan perempuan. Seharusnya wudu sah menurut Syafi'i, tersentuh laki dan perempuan batal. Kata Hanafi, wudu pun belum sah karena tidak cukup basuh kepala 1/4. Berhari raya, katuk raya, pakai laguan, hana hadis, hana ayat, syair yang laisal ida liman ida laisal idu liman labisal jadid walakinnal ida liman ta'atuhu tasid. Hari raya bukan untuk memakai baju baru, hari raya untuk menambah ketaatan. Bahkan seluruh amal kebajikan dalam bulan suci Ramadan dilipat ganda pahalanya. Ubena lipat ganda dari tanggal 1 sampai 30 atau 29 dikumpulkan di hari raya. Ini kebanyakan kita menyia-nyiakan hari raya, seolah-olah kebaikan gandaan pahala di bulan Ramadan saja, di hari raya 00 bukan 08. Letak pahala di hari raya. Maka usahakanlah. Yang pertama, sering terjadi setelah salat hari raya tidak ada yang membacakan doa. Biasa kan? Langsung khatib di atas mimbar. Coba anda robah, terutama yang jadi guru, sarankan kalau antum jadi imamnya enggak perlu disarankan, langsung baca doa. Di sini pernah dipraktek oleh salah seorang santri yang senior waktu itu.
Karena ada orang-orang kampung yang tidak mengerti, karena biasa langsung khatib naik mimbar, bukan ya baca doa ya, bukan ya baca doa ya, kan khatib itu. Yang perubahan. Saya sangat suka, sangat ingin mengatakan perubahan baik dalam bidang agama, politik dan sebagainya. Yang baca doa tengku-tengku ustaz waktu mustajabah. Yang antara lain, yang ibadat lain, sembahyang duha sampai tinggal, ya. Sunat-sunat mutlak, malam raya, takbir, lagi yang oleh agama, silaturahmi, terutama kepada guru-guru yang mengajar kita masa di kampung baik tua. Untuk kena ka bertofah ka tua guru kampung tu biasa menan. Kesimpulannya, dalam menyambut masa libur, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, silakan usahakan dakwah bil hal di saat antum pulang kampung. Dan kepada yang sudah jadi guru, silakan merubah ceramah Ramadan di awal Ramadan dan di akhir Ramadan menjelaskan tentang zakat fitrah yang sering keliru dalam masyarakat, dan untuk memanfaatkan hari raya menurut anjuran agama. Nah, waktu syair laisal aidu liman tajammala bi libasin wal markub, lakinnal aida liman ghufira lahu dzunub. Tidaklah hari raya bagi seseorang yang menghiaskan dirinya dengan pakaian baru dan kenderaan baru, tetapi hari raya bagi orang yang dapat keampunan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Dan jangan lupa salam saya kepada ibu bapa antum, walaupun mereka dan saya tidak pernah saling berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.